Karena keluarga modern itu menyebabkan orang tua salah satu atau salah dua pergi bekerja, sehingga tidak mampu melaksanakan pendidikan yang sifatnya holistik, semuanya jalur anugerah khusus, jalur anugerah umum, jalur keimanan, jalur keilmuan dipimpin oleh orang tua. Untuk berjalan bersama ini, kami punya komunitas di mana orang tua dalam kelompok-kelompok bersama berkumpul dan disesuaikan dengan usia anaknya. Shalom Sobat Berkat, selamat datang kembali di podcast Berkat Belajar Kebenaran Tuhan. Masih di seri program Sekolah Teologi Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Meliana, salah satu guru Pelangi Kristus jenjang SMA. Nah, untuk kali ini kita akan membahas satu program yang menjadi ciri khas dan juga penting di Pelangi Kristus, yaitu program TPKF atau kepanjangan dari The Pelangi Kristus Family. Nah, kali ini sudah hadir sosok yang sangat tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hal tersebut, yaitu Ibu Magdalena Pranata, ya, pendiri dari sekolah kita tercinta Pelangi Kristus. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Magda? Baik, Guru Meliana. Shalom untuk Ibu Bapak dan semua yang menyaksikan podcast berkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, berbicara mengenai TPKF atau Pelangi Kristus Family merupakan satu komunitas yang sangat baik kalau kita bisa untuk menjaga kesatuan, gitu ya Bu, kerukunan ada dan juga kedamaian. Nah, karena kerukunan yang baik atau kesatuan itu sangat penting untuk relasi antar anggota dan juga terkait dengan menjaga visi dan misi. Nah, karena itu Pelangi Kristus mengadakan program TPKF secara berkala, rutin 1 bulan 1 kali. Namun bagi sebagian orang tentunya istilah TPKF ini asing. Nah, bisakah Ibu berkenan untuk menjelaskan secara singkat untuk kami semua program TPKF Pelangi Kristus itu seperti apa sih dan peran strategisnya untuk membentuk karakter rohani orang tua itu dan siswa bagaimana? Silakan Bu. Baik, terima kasih Guru Meliana. The Pelangi Kristus Family. Kalau sebelum dinamai The Pelangi Kristus Family, dulu adalah KTB atau kelompok tumbuh bersama orang tua murid. Sebenarnya prinsipnya begini. Sekolah Kristen itu tidak perlu ada kalau semua keluarga Kristen bisa mendidik anaknya sendiri. Dan gereja juga bisa menolong orang tua mendidik anaknya all out. Keluarga Kristen punya homeschoolingnya masing-masing. Mulai dari pendidikan iman sampai pendidikan pengetahuan. Jadi jalur anugerah khusus, jalur anugerah umum, orang tua sanggup. Tetapi kan kenyataannya tidak bisa. Karena keluarga modern itu menyebabkan orang tua salah satu atau salah dua pergi bekerja, sehingga tidak mampu melaksanakan pendidikan yang sifatnya holistik, semuanya jalur anugerah khusus, jalur anugerah umum, jalur keimanan, jalur keilmuan dipimpin oleh orang tua. Dan memang akhirnya masyarakat sudah mendevelop proses belajar anugerah umum ini dilakukan oleh masyarakat, oleh komunitas yang punya keterampilan dalam bidang-bidang akademik. Nah, kalau komunitas Kristen mendirikan sekolah Kristen, sebenarnya komunitas Kristen tidak perlu mendirikan sekolah Kristen kalau gereja mampu melakukan. Tapi gereja tidak bisa, maka harusnya semua gereja harus membuat sekolah Kristen. Kenyataannya tidak. Akhirnya anak-anak Kristen yang tidak bisa masuk ke sekolah Kristen yang terbatas, kemana mereka? Maka ada yayasan-yayasan di mana komunitas orang tua ini bersama-sama membentuk sekolah Kristen. Di situ lahirlah sekolah Kristen. Nah, tentang Pelangi Kristus, kan ini sejarahnya.
Pelangi Kristus ini kan sebenarnya di dalam episode sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa sebetulnya yang paling penting dari Pelangi Kristus bukan membuat sekolah, tapi memberikan jalan untuk anak berproses mengalami kasih Tuhan, belajar kebenaran Tuhan dari jalur wahyu khusus dan wahyu umum bersama-sama, berpusat pada Kristus, berbasis pada Alkitab. Tetapi untuk legalitas jalan ini harus ada bentuk formalnya, maka jadi sekolah Kristen Pelangi Kristus. Nah, bagaimana ini? Ini betulnya pekerjaan siapa? Pekerjaan dan tanggung jawab siapa? Orang tua. Karena itu, orang tua yang membawa anaknya belajar di Pelangi Kristus, kita tanya, oke, anaknya kesini kan? Baik. Orang tua komitmen? Yes. Anaknya didedikasikan? Yes. Mari kita berjalan bersama. Nah, untuk berjalan bersama ini, kami punya komunitas di mana orang tua dalam kelompok-kelompok bersama berkumpul dan disesuaikan dengan usia anaknya. Kalau anaknya 1 gampang kan, anaknya kecil ya ikut kelompok yang anaknya sama-sama kecil. Tapi kan ada orang tuanya anaknya 4, 3, ada yang 5 ya kan. Terus gimana? Masa ikut 5 kelompok? Akhirnya ditentukan nanti orang tua memilih dia akan ikut komunitas anaknya keberapa. Begitu kan? Nah, jadi kelompok-kelompok ini ada. Pertama kelompok orang tua dulu. Dalam rangka orang tua diberi ruang untuk melakukan tanggung jawab dan peran. Supaya ruang bersama dengan guru dan pengurus Pelangi Kristus itu bisa bersama-sama, maka itu adalah ruang duduk bersama, ruang belajar bersama. Yang dulu disebut KTB orang tua, sekarang adalah The Pelangi Kristus Family. Elemennya siapa? 1, orang tua pasti, papa dan mama. 2, pengurus. Pengurus yang dapat menyampaikan, ini loh yang diajar di Pelangi Kristus, ini loh budaya Pelangi Kristus, ini loh nilainya, ini loh prinsipnya. Lalu ada guru, karena guru yang melaksanakan eksekutifnya. Jadi di setiap TPKF ada pengurus, ada guru, ada orang tua. Nah, kelompok-kelompok ini diadakan dengan cara yang paling memungkinkan dan realistis. Mulai dari anak usia 3 sampai 18, orang tua akan terus ikut. Jadi kalau anaknya 4, gitu, anak pertama lulus, ya, dia tetap di sini. Nah, kayak guru Meli ini ya kan, anaknya berapa? 4 apa 5? 2 saja. 2 ya, tapi masih bisa toh. Kalau boleh cukup. Baik ya. Karena saya mengikuti waktu 2 anaknya guru Meli itu masih kecil-kecil. Sekarang sudah remaja, sebentar lagi akan jadi murid saya ya. Iya, betul. Karena dulu saya mengajar dari PAUD, usia basic, sampai SMP saya mengajar, terus SMA, sekarang saya khusus mengajar kelas 11, kelas 12. Saya tunggu ya anaknya guru Meli ya. 1 tahun lagi. Baik, nah jadi di dalam kelompok ini sebenarnya kita berharap orang tua itu malah begini. Pelangi Kristus, saya ini kan titipkan anak ke sini. Terus bagaimana saya tahu anak saya belajar apa? Bagaimana saya juga bisa melakukan sama seperti guru Pelangi Kristus? Mana? Harusnya demikian semangatnya. Tapi sebelum orang tua bertanya, kita sudah provide. Nah, dalam episode tentang pemantapan orang tua murid baru, sudah saya jelaskan di sesi pertemuan ketiga, dijelaskan akan ada The Pelangi Kristus Family, dan pertemuan keempat dipertemukan dengan koordinatornya. Nah, koordinator ini ex officio adalah pengurus. Maka kalau pengurus sudah memimpin, tidak ada orang lagi, maka kita akan mencari orang tua yang menyerahkan diri mau memimpin. Kami memang memprioritaskan 1 yang punya latar belakang pendidikan teologi. Orang tua murid Pelangi Kristus ada yang pendeta. Nah, itu kami pilih sebagai prioritas pertama. Jadi kan orang tua itu kan begini.
pendeta atau penginjil kalau punya anak pasti didik anaknya toh. Nah, sekarang dititipin. Mendidik anakmu bagaimana? Sekarang ikutlah kami. Kami ada bahannya nih. Nah, ini salah satu atau salah dua dari bahan. Kami punya namanya Trustworthy Parents jilid 1, jilid 2. Nah, kenapa kita katakan Trustworthy Parents? Karena ini berbicara tentang orang tua yang dapat dipercaya. Ya. Di sini sudah komplit apa yang orang tua wajib tahu, mengerti, dan mengenal. Kemudian ada satu buku yang kami adopsi menjadi bahan kami yaitu Motivate. Itu kami bekerja sama pada waktu ada gerakan bagaimana menolong orang tua untuk menanamkan pendidikan yang berbasis Alkitab, dan Motivate itu menjadi buku yang ketiga. Buku yang keempat masih sedang disusun yaitu Trustworthy Parents sesi 3 khusus untuk remaja. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi bahan yang terakhir. Selain itu bahannya adalah diskusi podcast berkat. Jadi setiap kali podcast muncul, pengurus atau koordinator TPKF itu akan melihat ini podcast ini dibutuhkan untuk saya yang mana. Nah, itu nanti diambil, lihat bersama-sama, nobar, lalu didiskusikan. Jadi bahan podcast berkat itu sudah sangat banyak, dari edisi 1 sampai edisi sekarang sudah 100 sekian. Di tengah-tengah itu kami sudah ada namanya apologetika untuk anak. Jadi pertanyaan anak yang rumit-rumit sudah mulai muncul nih. Nah, di dalam TPKF juga akan membahas itu. Membahas kalau anak tanya yang rumit-rumit, orang tua jawabnya bagaimana. Bahkan orang tua nanti melalui TPKF bisa mengusulkan topik ini loh kalau dibahas, topik ini. Karena podcast berkatnya akan terus berjalan ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kalau nanti saya dipanggil Tuhan ya, Guru Meli kan 1 hari dipanggil Tuhan ya. Tinggal cepet mana Tuhan Yesus datang kedua kali atau saya yang dipanggil ke sana. Siapapun yang menggantikan saya itu yang nanti akan melanjutkan. Karena podcast berkat ini nanti akan berkembang sesuai tantangan dan kebutuhan. Jadi TPKF itu punya bahan yang sangat lengkap, banyak, dan up to date. Karena podcast berkat akan selalu mengikuti perkembangan yang ada. Ya, jadi TPKF itu Pelangi Kristus Family itu benar-benar kami siapkan supaya orang tua bersama dengan orang tua anak yang seusia memahami dari pemantapan, makin teguh, akhirnya menjadi orang tua setia ya. Ini seri orang tua setia. Jadi kalau buku pertama adalah Keluarga yang Bertumbuh Serupa Kristus, buku yang kedua adalah W, why, who, dan sebagainya yang W, lalu yang to, H. Ini semua pertanyaannya ke sana tentang peran orang tua yang setia. Dan ini sebenarnya sudah mengakomodasi majalah Pelangi Kristus yang menjadi pionir untuk buku ini muncul. Karena majalah itu sudah tidak terbit lagi, tapi yang inti-inti sudah masuk di sini. Dan ini bentuknya ada lessonnya, pelajarannya, lalu juga ada pertanyaannya, ada refleksinya, ada bahan diskusinya, dan seluruh pengurus itu pada awalnya sudah dipersiapkan tentang hal ini. Nah, kami kan juga punya itu yang Pelangi Kristus Family yang big. Apa itu ayo? Yang besar, yang komplit, namanya apa? Apa tuh Bu? Camp keluarga. Oh, camp keluarga ya. Nah, di dalam camp keluarga itu akan dibahas tema-tema seputar apa yang dibutuhkan orang tua, dibutuhkan anak remaja, anak SD sampai anak yang paling kecil. Karena camp keluarga yang namanya kecil keluarga yang ikut berarti semua, termasuk guru, termasuk pengurus. Nah, itu kita programnya 4 tahun 1 kali. Jadi
perhatian kami pada orang tua supaya orang tua itu bisa secara totalitas menolong anaknya dengan prinsip yang sama yang kami kerjakan di Pelangi Kristus itu kita kawal, kita sediakan, kita provide. Ya. Gitu. Menjawab Bu Meliana? Ya, berarti benar-benar menunjukkan bahwa Pelangi Kristus ini serius untuk ada pendidikan yang holistik untuk setiap anak-anak yang dipercayakan di Pelangi Kristus ya Bu ya. Karena itu namanya tripartit antara keluarga, sekolah, dan gereja. Jadi ini sebenarnya tanggung jawab yang harus dikerjakan bahkan oleh semua sekolah Kristen. Dan ini adalah haknya orang tua untuk mendapatkan knowledge yang benar berbasis Alkitab. Sayangnya gini Guru Meli, ada orang tua yang memanah ini sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Ya. Menurut Bu Meli kenapa kok begitu? Memaknainya sebagai kewajiban ya Bu ya, bukan kebutuhan. Bisa jadi tadi seperti Ibu yang sampaikan di awal, mungkin orang tua kan fokusnya sudah bekerja ya Bu ya, mungkin ketika pulang masih ada jadwal untuk TPKF, mungkin ada perasaan lelah atau capek, mungkin itu yang menjadi tantangan atau pergumulan orang tua. Nah, bagaimana kalau Ibu lanjut dengan memberikan tips gitu ya Bu, bagaimana supaya TPKF ini tidak hanya menjadi rutinitas, tapi orang tua yang ikut tuh benar-benar merasa bisa diberkati dan juga orang tua itu bisa menerapkan dalam aktivitas yang nyata ketika mendidik atau mendampingi anak di rumah. Iya betul. Tadi begini, mungkin saya balik dengan begini, apabila tidak ada TPKF, orang tua senang apa susah? Nah, menurut Guru Meli gimana? Seharusnya susah ya Bu ya. Seharusnya susah. Iya. Ya. Tapi ada yang merasa kebetulan ya tuh. Karena kan ada rapornya orang tua. Rapor orang tua itu termasuk berapa kali ikut TPKF, berapa kali ikut SPPK, berapa kali ikut kegiatan Pelangi Kristus. Lalu rapor itu diberikan supaya orang tua melihat seberapa serius saya menjaga komitmen saya. Karena memang begini ya. Kita ini punya perspektif namanya CFRC. Bahwa kejatuhan manusia dalam dosa membuat kita cenderung tidak melakukan hal yang benar. Betul ya? Bahwa mendidik anak tanggung jawab orang tua. Oke. Sekarang sudah punya sahabat gitu. Lah kok malah diserahkan sahabatnya? Harusnya kan bareng. Jadi kebutuhan untuk orang tua ikut The TPKF ya, The Pelangi Kristus Family, itu harusnya satu paket dengan komitmen. Untuk menjaga itu bagaimana? Gini, kalau kita melihat di dalam Yohanes 15 ya, Tuhan Yesus, sebelumnya Yohanes 14 dulu. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang mengasihi aku, ia mendengar perkataanku dan melakukannya. Lalu Yohanes 15. Barang siapa yang mengasihi aku, ia akan tinggal di dalam firman-Ku. Jadi, orang tua itu supaya punya rasa butuh. Ini betul, ini baik. Karena sebetulnya ya, orang tua itu bukan tidak punya waktu. Kemungkinan tidak punya prioritas. Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi kebanyakan orang Kristen mencari apa? Yang lain-lain. Yang lain-lain. Yaitu. Jadi ketika fokusnya tidak pada hati Tuhan, tidak dalam firman, akhirnya tidak muncul kebutuhan yang sesungguhnya. Terus disuapi sama dunia ini dengan yang namanya kenikmatan. Yang dikejar kesuksesan, kekayaan. Padahal Tuhan mengatakan, untuk apa kamu mendapat semua ini, tapi jiwamu binasa. Ya kan? Jadi, bagaimana caranya kalau Guru Meli tanya sama saya, supaya orang tua
terus-menerus merasa butuh. Satu, harus menjawab pertanyaan, apa yang paling penting untuk anakku yang sudah aku usahakan? Kalau memikirkan ini, maka orang tua akan mengusahakan ikut TPKF. Satu. Oke, sekarang ini ada orang tua, saya semangat ikut TPKF. Tapi TPKF-nya tuh kok saya kalau ngikutin di rumah aja lebih bagus karena saya tidak dapat banyak, yang mengajar juga tidak jelas misalnya. Nah begini, tentu kita berusaha pemimpin atau koordinator TPKF bisa mengajar dengan menarik, dengan jelas, dengan baik. Tapi kan orang tua kan punya bukunya, ya toh, Guru Meli punya buku ini. Ya. Nah, berarti kalau ketemu itu jangan tergantung pada ketuanya, diskusi. Maka kenapa ada guru? Supaya guru bisa bantu. Karena yang paling penting diskusi. Kalau baca buku bisa baca sendiri. Sekarang kalau lihat YouTube ya, Ibu Bapak ya, bener nggak sih? Di YouTube kan banyak sekali ya pendidikan ya, yang bagus-bagus. Jadi waktu di TPKF kita nih berdiskusi. Sebab apa yang bagus ternyata tidak serta-merta mudah untuk dilakukan. Anaknya ya bosen lah, ayo nak baca Alkitab, bosen mah. Tadi pagi di Pelangi Kristus sudah devotion, belajar ngerjain PES juga sudah ketemu ayat, sudah menghafalkan ayat. Saya bosen mah, gimana orang tua menjawab, betul kan? Ya. Gimana supaya anaknya itu rindu firman? Kok ini anakku jawabannya kok bosen misalnya? Bagaimana menjawabnya? Ya kan? Jadi di TPKF itu yang paling penting datang tidak boleh kosong, harus sudah membaca lebih dulu, sudah melihat cukup banyak hal di dalam hidup dan mungkin dari ikut seminar-seminar. Sekarang banyak seminar online yang free, sehingga kalau diskusi bisa melibatkan orang tua, menonton bersama-sama, entah podcast berkat atau juga boleh memilih lah seminar pendidikan yang bagus. Kalau ragu-ragu ini bagus apa enggak, tanyalah sama guru. Bu, ini judulnya ini, pembicaranya ini bagus enggak? Nah, kayak begitu. Ya. Sehingga orang tua ini bisa menjadi IO-nya sendiri, kan itu anakku. Ya. Kalau saya jadi orang tua yang punya wisdom, siapa yang diberkati? Siapa? Orang tuanya punya wisdom, yang diberkati siapa? Orang tua, anak. Orang tua dan anaknya. Iya, semuanya. Betul, ya kan? Nah, saya kasih contoh ya, contoh. Kalau Pelangi Kristus mengatakan begini, Ibu Bapak, ada seminar tentang bagaimana membuat pekerjaan kita mendatangkan keuntungan 20 juta per bulan. Kira-kira yang datang banyak enggak? Ya. Ada yang bilang, aduh saya enggak punya waktu, tertarik tapi enggak punya waktu. Atau banyak? Apalagi kalau per hari, Bu. Apalagi per hari 20 juta. Jadi artinya begini, ketika topik itu seperti hasratnya orang tua akan bela nih, betul ya? Nah, jadi sama. Gimana caranya supaya orang tua bisa belani kalau hatinya diisi dengan firman. Jadi saran saya, kalau guru ketemu orang tua, apalagi kalau anaknya masih dijemput, yang masih dijemput ya, Pak selamat pagi, semangat ya, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Jadi ada kata-kata pendek yang merimain orang tua. Supaya orang tua tuh kalau ketemu guru bukan cuma jadi tukang jemput anak, tapi dapat pesan rohani yang baik. Dapat semangat. Pak, semangat Pak. Kevin ini luar biasa. Bapaknya pasti banyak mendoakan anaknya. Jadi kalau bapaknya enggak berdoa, waduh aku gitu. Ya. Gitu, jangan lupa ya Guru Meli ya. Jadi tidak hanya berhenti ketika berkumpul di the Pelangi Kristus Family aja ya Bu ya, tapi dalam keseharian juga bisa membawa semangat yang sama untuk bergandengan tangan antara orang tua dan juga guru ya. Oke, ini Bu ada satu pertanyaan dari pemirsa podcast. Apa alasan guru untuk ikut? Kalau tadi kan Ibu banyak menyebutkan tentang orang tua, lalu bagaimana dengan sisi guru? Oke, Guru Meli,
Iya. You are a teacher. Yes. Coba dijawab Wah, dulu. saya yang jawab dong. Oh, kalau sebagai guru yang tadi ya Bu ya, karena kan TPKF itu tidak hanya berbicara mengenai orang tua, Yes. tapi juga guru agar bersama-sama begitu. Apa yang disampaikan di sekolah, orang tua pun juga dapat untuk istilahnya ya sama ya Bu ya, bergandengan tangan itu sih. Betul, karena begini, guru itu kan yang melakukan eksekutifnya. Jadi guru itu bisa menjelaskan apa yang dilakukan tuh anak-anaknya. Begini loh Bapak Ibu, menjelaskan membuat orang tua dari mantap jadi teguh dan tidak menoleh ke belakang. Jadi guru kalau ikut TPKF, guru tidak boleh jadi pendengar yang diem. Perlu bicara, perlu memantapkan, perlu meneguhkan. Oh iya benar, anak-anak itu begini begitu. Tadi pagi, kemarin, minggu lalu bisa cerita. Jadi orang tua bisa mengetahui realita dari siapa? Guru. You do that? Oh, kalau saya kan gabungnya dengan anak-anak yang kecil Ibu ya. Malah bagus. Begitu. Jadi guru Meli kalau gabung dengan anak kecil, guru Meli akan mengkontribusikan apa yang orang tua tidak bisa lihat, sampaikan. Nah, itu peranan guru. Jadi kalau di sini ya, ada guru yang lihat podcast ini, baik guru Pelangi Kristus ataupun guru di sekolah Kristen. Coba memikirkan bagaimana memberkati orang tua karena guru speak up something yang orang tua tidak melihat on the spot. Gitu ya Bu Meli. Oke, baik. Terima kasih Bu Wagda untuk sharingnya buat kita semua ya. Puji Tuhan bahwa orang tua itu diajarkan untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang holistik. Ada kesatuan, ada tujuan yang sama, dan kita hari ini diingatkan kembali betapa pentingnya program dari TPKF ini. Gitu ya Bu ya. Karena satu pembentukan rohani yang sama-sama, yang sejalan itu bukan satu proses yang mudah ya, dan bersyukur bahwa Pelangi Kristus menangkap hal ini dan memprioritaskan kebutuhan ini. Terima kasih untuk sahabat Pelangi Kristus yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya kita semua bisa sama-sama belajar kebenaran Tuhan. Sampai bertemu di podcast berkat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. See you soon. God be with us.